Halo, perkenalkan aku Maharani Puspasanti, seorang mahasiswa Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Di video kali ini, aku mau membahas mengenai insomnia. Sebelumnya, pernah nggak sih kita tuh ngerasa kayak badan kita tuh udah capek banget gitu ya? Kita udah kerja seharian, tapi di saat jam tidur, kita tuh malah nggak bisa tidur. Entah karena ngerjain hal-hal yang nggak penting, mikirin hal-hal yang gak penting, atau bahkan cuman scroll-scroll sosial media sampai kita lupa waktu dan akhirnya jam tidur kita tuh kurang. Padahal kan tidur tuh merupakan hal yang penting gitu ya untuk tubuh kita karena ada beberapa organ yang bekerja di saat kita tidur. Nah, hal kayak gitu tuh bisa jadi indikasi awal kita terkena insomnia loh. Jadi, sebenarnya apa sih insomnia itu? Insomnia itu adalah keadaan di mana ketika badan kita udah capek banget, tapi kita tuh nggak bisa tidur. Atau mungkin ketika kita sudah berhasil tidur, kita sering terbangun tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Atau mungkin juga ketika kita sudah tidur gitu ya dari malam sampai pagi, tapi ketika bangun tuh kita tuh masih merasakan kelelahan gitu. Nah, insomnia ini juga ternyata dibagi lagi berdasarkan kategorinya. Jika kita lihat dari jangka waktunya, insomnia itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu transient insomnia, short term insomnia, dan juga insomnia kronis. Jika dilihat dari etiologi, insomnia dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu primer dan sekunder. Insomnia primer ini adalah insomnia yang tidak diketahui secara jelas penyebabnya. Entah itu karena jet lag atau perubahan jam kerja, atau mungkin karena kebiasaan. Nah, insomnia primer ini dikategorikan menjadi 2, yaitu disomnia atau gangguan tidur yang disebabkan kualitas tidur, misalnya seperti jam tidur yang kurang atau misalnya sering terbangun ketika tidur, dan juga parasomnia. Parasomnia ini adalah gangguan tidur yang ditandai dengan perilaku saat tidur. Kemudian insomnia sekunder. Jadi insomnia sekunder ini adalah insomnia yang terjadi dengan alasan yang jelas gitu ya. Insomnia sekunder ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu karena gangguan medis seperti misalnya sesak nafas atau rematik atau artritis. Kemudian juga ada karena gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan juga karena efek zat. Jadi ketika kita mengonsumsi suatu obat gitu misalnya, nah itu kan ada efek samping. Nah hal itu mungkin menyebabkan insomnia. Nah, terus hal apa aja sih yang kita rasakan kalau kita tuh terkena insomnia? Jadi biasanya orang-orang yang terkena insomnia itu akan merasakan mereka tuh sulit untuk tidur gitu ya. Terus sering terbangun, terus misalnya kayak dia tidur cepat tapi bangun juga cepat. Terus kelelahan ketika bangun, sulit berkonsentrasi di siang hari, sakit kepala, terus gejala gastrointensial seperti misalnya MAH, dan juga perubahan mood. Nah, terus kan kalau kita kena insomnia tuh kayak gak enak banget kan, kayak kita jadi gak produktif, jadi pusing, jadi moodnya gak karuan. Nah, terus gimana sih cara ngobatinnya? Nah, jadi cara ngobatin insomnia ini ada 2 cara. Yang pertama dengan menggunakan obat dan juga dengan terapi. Pengobatan dengan menggunakan obat biasanya menggunakan jenis obat benzodiazepin. Namun, obat ini tidak disarankan untuk digunakan dalam jangka panjang karena dapat menyebabkan ketergantungan. Nah, kemudian adalah pengobatan tanpa obat. Terapi-terapi ini dilakukan untuk mengubah pola tidur kita. Jadi, di sini ada 5 terapi yang bisa kita lakukan seperti hygiene tidur, terapi pengontrolan stimulus, sleep restriction therapy, terapi relaksasi dan biofeedback, serta terapi apnea tidur obstruktif. Nah, jadi intinya terapi-terapi ini adalah terapi yang mengharuskan kita untuk lebih disiplin terhadap jam tidur kita. Entah itu kita hanya menggunakan tempat tidur untuk tidur, tidak bekerja, tidak membaca buku, tidak main HP di tempat tidur, terus berolahraga, menjaga lingkungan tempat tidur tetap bersih, mencatat jadwal tidur, dan hal lainnya yang bisa membuat kita lebih terstruktur dalam tidur kita. Nah, mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan di video ini. Untuk mengetahui insomnia lebih lanjut, mungkin kalian bisa ngunjungin website aku. Nanti linknya aku taruh di deskripsi. Terima kasih sudah mau mendengarkan, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi.